Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Duna Rizky Febrianti dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung dengan NIM 205254011. Pada video kali ini, saya akan membahas buku Better Than Before, buku yang sebelumnya sudah saya baca. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat nilai mata kuliah pengembangan diri di Politeknik Negeri Bandung. Sebelum dilanjut, teman-teman pastikan ya kuota dan sinyal untuk internetnya stabil. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjut aja ya. Selamat menyaksikan. Jadi, buku Better Than Before karya Gretchen Rubin menjelaskan tentang apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 dari buku Better Than Before karya Gretchen Rubin yang berjudul Pengenalan. Jadi bab 1 ini menjelaskan tentang pengenalan. Maksudnya apa sih? Jadi inti dari bab 1 buku ini memutuskan untuk tidak memutuskan. Maksudnya 40% tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang berulang, atau dengan kata lain, sebuah kebiasaan. Karena sebuah kebiasaan bisa merubah jalan hidup seseorang. Jadi semakin banyak, semakin sering tindakan yang kita lakukan secara berulang setiap hari itu dapat merubah jalan hidup kita sendiri. Nah, semakin baik kebiasaan kita, semakin rendah juga tenaga yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan yang baik itu. Jadi maksudnya, semakin baik kebiasaan yang kita lakukan secara berulang setiap hari, semakin rendah tenaga atau semakin sedikit tenaga yang harus kita keluarkan untuk melakukan hal-hal baik. Nah, kunci dari kebiasaan yang dijelaskan di bab pertama ini adalah membuat lebih sedikit keputusan untuk bertindak, karena badan kita sudah secara otomatis bertindak sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Dari buku ini juga, saya mendapat sebuah ilmu baru yang mengatakan ada sebuah riset di buku ini menunjukkan bahwa orang lebih terkendali dan berkurang rasa cemasnya saat sedang mengerjakan kebiasaannya itu sendiri. Jadi kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, menurut riset ini, akan mengurangi rasa cemas yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kebiasaan yang baik sekalipun di buku ini dijelaskan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, sebuah kebiasaan yang baik pun nggak selalu positif sebenarnya. Ada negatifnya juga. Kekurangannya itu, sebuah kebiasaan membuat waktu terasa berlalu begitu cepat. Benar. Karena semua jadi rutinitas, karena semua kebiasaan yang kita lakukan, meskipun itu kebiasaan yang baik, dapat membuat waktu terasa berlalu begitu cepat dan menjadi perangkap yang mempersulit diri untuk berubah. Justru semakin sering kebiasaan digunakan, akan menjadi perangkap untuk diri sendiri, karena kita gak bisa keluar dari zona nyaman kebiasaan kita sendiri. Nah, dari buku bab pertama Better Than Before ini, dijelaskan bahwa tidak ada satu pendekatan atau teori manapun yang dapat merubah kebiasaan yang mutlak atau yang efektif untuk merubah kebiasaan berbagai macam jenis manusia. Jadi sampai saat ini belum ada teori yang mengatakan bahwa bisa merubah kebiasaan secara mutlak atau secara efektif untuk manusia. Nah, sebuah kebiasaan bisa juga menjadi kebiasaan yang baik dan yang buruk. Maksudnya, tentu kebiasaan meskipun kita positif jika dilakukan secara berulang dan malah mempersulit diri sendiri, itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Meskipun kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih bahagia, karena di bab ini dijelaskan cara mengenal diri sendiri adalah dengan bahagia juga. Seringkali kita tidak mampu mengerjakan apa yang harus kita lakukan, karenanya kebiasaan bisa menjadi solusi. Ya, betul. Dengan memilih kebiasaan yang baik, kita bisa melepas kontrol diri.
yang selama ini kita paksa untuk memutuskan apa yang harus kita kerjakan. Kebiasaan yang membahagiakan otomatis membuat kita bahagia tanpa harus melakukan apa-apa. Apalagi kalau kebiasaan itu dilakukan secara berulang. Tentu dalam hidup kita pasti mengejar kesempurnaan. Kita mengejar hasil yang maksimal dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Nah, tapi kita kembali lagi ke realitanya. Realita mungkin tidak akan bisa seperti yang kita cita-citakan. Meskipun begitu, membuat kemajuan dengan kebiasaan baik yang kita pilih secara sadar bisa membantu diri kita untuk menjadi diri yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi, dengan kita mengenal kebiasaan positif yang kita lakukan setiap hari, itu membuat kemajuan untuk membantu diri kita untuk menjadi diri yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, agar bisa menemukan cara pembentuk kebiasaan yang tepat di bab ini, kita harus mengenali diri kita sendiri. Harus mengenali apa sih atau siapa sih sosok diri kita yang harus kita kenali terlebih dahulu. Nah, di bab ini juga dijelaskan bahwa ada 4 tendensi atau 4 jenis manusia dalam memenuhi ekspektasi. Jadi ada 4 jenis manusia yang untuk memenuhi ekspektasinya itu apa yang manusia harapkannya itu apa. Jadi ekspektasi di sini itu terdiri menjadi 2. Pertama, ekspektasi eksternal, yaitu apa yang diharapkan orang lain dari diri kita. Contohnya nih, kayak menaati aturan, mengantri, memenuhi deadline. Nah, yang kedua ada ekspektasi internal. Apa sih ekspektasi internal? Jadi, apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri. Kalau yang pertama tadi eksternal yang diharapkan orang lain dari kita, kalau yang internal apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri, seperti makan lebih sehat atau olahraga lebih teratur, tidur lebih awal, itu sebuah ekspektasi yang kita miliki. Nah, ada 4 tendensi yang dijelaskan di buku ini. Yang pertama ada upholder, atau merespon ekspektasi eksternal dan ekspektasi internal dengan senang hati. Jadi maksudnya gimana sih? Nah, orang lain bisa mengandalkan upholder ini, dan upholder ini tuh bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nah, upholder merasa memenuhi ekspektasi adalah sebuah kewajiban. Upholder mengalami kesulitan saat ekspektasi yang ada tidak jelas atau ada yang melanggar aturan. Nah, upholder kadang berlebihan dalam menaati peraturan. Upholder relatif lebih mudah dalam membangun kebiasaan. Selanjutnya yang kedua ada questioner. Nah, apa sih yang dijelaskan di sini? Yaitu mempertanyakan semua ekspektasi dan hanya akan memenuhi ekspektasi yang dianggap benar. Jadi questioner ini termotivasi oleh akal, logika, dan keadilan. Questioner menolak menaati aturan yang semaunya sendiri. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Questioner suka membuat keputusan yang dipertimbangkan dengan baik dan membuat kesimpulannya sendiri. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada obliger, atau merespon ekspektasi eksternal dengan senang hati, tapi kesulitan memenuhi ekspektasi internalnya. Maksudnya gimana sih? Nah, obliger termotivasi oleh akuntabilitas pengawasan dari orang lain, tapi sulit untuk memotivasi dirinya sendiri. Itu kekurangannya. Terus obliger kadang mengorbankan diri sendiri untuk orang lain atau lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, obliger juga menciptakan cara cerdas untuk menciptakan akuntabilitas eksternal. Kebutuhan menjadi seorang panutan seringkali membuat para obliger tetap menjalankan kebiasaan baik. Ada juga beban ekspektasi dari orang lain kadang membuat si obliger ini kelelahan karena obliger sulit mengatakan tidak, karena dia tuh merasa tidak enak dengan orang lain, karena mementingkan orang lain dulu dibanding dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ada rebel. Rebel itu menentang semua ekspektasi secara lahir dan batin. Maksudnya gimana tuh? Rebel bekerja untuk mencapai tujuan mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Jadi mereka mengutamakan diri sendiri. Rebel memiliki nilai
memiliki nilai tinggi pada proses yang dia tentukan sendiri jalannya. Jadi dia menilai tinggi pada proses yang dia tentukan sendiri jalannya. Aset terbesar dari seorang rebel ini suara mereka yang berbeda pendapat. Jadi mereka meskipun berbeda pendapat dengan orang lain, mereka mengutamakan diri sendiri. Dia punya pendapat diri sendiri. Terus rebel juga sering membuat orang frustasi karena sulit untuk diminta melakukan apapun, bahkan sering melakukan hal yang sebaliknya. Justru ini yang kurang tepat jika saat bersosialisasi dengan orang. Rebel ini kurang tepat karena dia mempersulit sebenarnya. Rebel juga secara umum menentang kebiasaan dan suka membuat keputusan setiap hari karena dia mengutamakan keinginan dia sendiri. Nah, secara jumlah kebanyakan orang masuk dalam kategori obliger atau questioner. Sedikit yang termasuk upholder dan rebel. Jika seorang rebel berada dalam sebuah hubungan yang panjang, itu sebenarnya akan mempersulit karena menentang semua ekspektasi secara lahir dan batin. Nah, dari bab pengenalan buku Rubin Better Than Before ini, tentang kebiasaan yang diri sendiri jalani, kita dapat mengetahui ada kebiasaan yang baik sekalipun memiliki dampak negatifnya. Meskipun kita mengejar kesempurnaan dari kebiasaan yang kita kerjakan, meskipun realitanya mungkin tidak bisa seperti apa yang kita harapkan, yang utama adalah membantu diri sendiri dulu dan menjadi diri sendiri yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi dari bab pertama ini, intinya untuk membentuk kebiasaan yang tepat itu, kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, karena diri kita sendiri adalah yang utama. Nah, bagaimana teman-teman? Itu review bab pertama dari buku Better Than Before versi saya. Ditunggu video selanjutnya.